Sayyidina Umar itu kan sudah masyhur ceritanya kan ya. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, dan tahu kita Sayyidina Umar siapa? Beliau adalah orang pemberani. Jin aja lari kalau Sayyidina Umar. Apalagi manusia biasa, lari. Tapi kenapa Sayyidina Umar ketika sampai pulang ke rumah membuat kesal istrinya dan istrinya marah-marah, beliau diam saja. Dan beliau langsung memaafkan kepada istrinya. Kenapa sebabnya? Karena Umar tahu banyak pekerjaan rumah yang seharusnya dihandle oleh Sayyidina Umar tapi enggak dikerjakan. Justru istri yang melaksanakannya. Dan beliau memberikan uraian ternyata keberatan dalam rumah tangga itu banyak dihandle oleh istri. Tentu saja karena kesal, capek semacamnya akan marah-marah. Mulai sejak dari pekerjaan dia menanggung beban derita akibat benda tumpul, ya, yang mengakibatkan perutnya buncit, itu kan akibat benda tumpul. Ya walaupun sama-sama enak gitu kan. Tapi dia hamil begitu 9 bulan, masya Allah berarti. Ya, tapi ketika anak lahir, misalnya anaknya menjadi baik, orang banyak nggak tanya ibunya tapi tanya ayahnya. Nisbatnya kepada ayah. Dia melahirkan anak, siapa namanya Zaid. Zaid ternyata dia orang ahli di bidang tertentu. Siapa bapaknya? Oh itu, pantas. Zaid bin Omar, bukan Zaid binti Zaid bin Zainab kan? Nah, itu. Kecuali terpaksa baru dinisbatkan sama ibunya. Seperti apa? Isa ibn Maryam. Kenapa? Kok Isa ibn Maryam? Karena apa? Tidak punya bapak. Tapi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan bin Aminah. Jadi nggak terbaca perempuan itu, ya, nggak terbaca. Nah, sama dengan nasibnya gula ya, gula itu. Jadi gula itu serba salah ketika disandingkan dengan kopi misalnya gitu ya. Kenapa kopinya pahit? Nggak ada gula, ya kan? Tapi ketika dikasih gula, ketika sudah sedap, enak, orang bilang apa? Enak nggak kopinya? Enak. Bukan enak gula. Walaupun gula itu adalah kata kunci untuk membuat enak. Tapi ketika orang kena penyakit kencing manis, apa? Kenapa kau sakit? Kena gula. Bukan karena kopi. Jadi walaupun minum kopi yang terlalu manis, gulanya, masalahnya gula itu. Nah, jadi seakan-akan nasibnya di situ. Jadi tersimpan di belakang itu ya. Itu saya hanya membuat uraian, jangan terlalu menyimpulkan. Ini karena latar belakang tadi itu bahwa perempuan segitu mendapatkan perlakuan diskriminasi, kira-kira ya, kekerasan, dan seperti itu. Tapi kita melihat dan di situ ada egaliter sesama manusia. Dan istri itu jangan hanya diposisikan sebagai istri. Nanti misalnya suaminya sakit, istri nggak berkewajiban loh ngantar ke rumah sakit, nggak. Nah, tapi kalau wanita-wanita Indonesia siapa yang katakan? Istrinya, temannya di situ. Lah oleh karena itu maka kalau ada sabda Rasulullah seperti ini, maka perlu dilihat juga perilaku beliau kepada istri-istri beliau. Nah, nanti akan diimbangi. Khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang terbaik kepada istri-istri saya. Beliau mengatakan gitu, linisa'i. Kalau Anda jangan diberarti gitu aja. Istri saya. Dan dimulai sisi komunikasi apa semacam, Rasulullah menciptakan luar biasa. Itu Rasulullah. Itu kebaikan lah. Kalau sudah kebaikan suami yang seperti itu masih diterima tidak seimbang oleh istri, lah baru berlaku di sini. Di sini. Kenapa kok saya tadi membandingkan ini sama dengan anak? Anak itu kenapa orang tua sudah melahirkan, bapaknya yang ngasih makan minum kan gitu. Nah di sini sama aja, istri itu dalam hidupnya diserahkan oleh mertuanya kepada suaminya, itu sudah tanggung jawab siapa? Suami, nafkah dan semacamnya. Nah berarti dia sama dengan anak kepada bapaknya, karena yang nanggung ekonominya, keamanannya, semuanya. Lah mana katanya rumah tangganya yang nanggung istrinya, itu namanya berbanding terbalik. Harus laki-laki banyak berterima kasih, kan apa kewajiban dia ditanggung oleh
istri, maknanya di situ ya. Oke, dilanjut sampai no? Al-faidatul khamisah. Al-faidatul khamisatu. Kaidah yang kelima. Yu'tabaru fi kullin, diperhitungkan pada tiap-tiap minaz zaujaini, dari pasutri, umurun, apa beberapa hal. Famimma, maka ia termasuk beberapa hal itu, yu'tabaru, diperhitungkan fi zaujih, di dalam suami, ayakuna, apa ada siapa suami, kufan, adalah sukufu, laha, kepada imro'ah atau istri. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, an-nikahu, adapun pernikahan, rikun, ialah sama seperti perbudakan. Falyandur, maka hendaknya melihat, ahadukum, siapa salah satu dari kalian, aina yad'u karimatahu, di mana meletakkan siapa ahad, karimatahu, kepada kemuliaan ahad. Bukan. Karimatahu kepada anak perempuannya. Karimah itu adalah anak perempuannya. Jadi Karimatahu kepada aina yad'u, di mana meletakkan siapa ahad, karimatahu, kepada anak perempuannya ahad. Fala yuzawijuha, olehnya tidak menikahkan siapa ahad kepada karimah, illa, kecuali miman, kepada seseorang, karena yang ada siapa man itu, kuf'an, adalah sukufu, laha, kepada karimah. Maksudnya sukufu itu artinya mumathilan, sama, au muqariban, atau mendekati. wal mu'tabar fil Wal kafa'ah. mu'tabaru, adapun yang diperhitungkan fil kafaati, di dalam kafaah, indala immatih, menurut imam madhab. Pertama, ad-dinu, agama. Wan nasabu, yang kedua nasab, keturunan. Yang ketiga, wa tamamul khilqati, sempurnanya khilqah, penciptaan. Wal yasaru, kekayaannya. Wal hirfatul jalilatu, dan pekerjaan yang layak atau bagus. Wayambangi, dan seharusnya, lahu, bagi kulun, ayan wiya, apa berniat siapa kulun, bitazawujihi, dengan menikahnya kulun, berniat ittiba as-sunnati, kepada mengikuti sunnah. Yang kedua, wa taktsira ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berniat al-qiyamah, kepada menegakkan bi husni riayati, dengan mendidik yang bagus, ala zaujati, kepada istri. Dan berniat hifdzud dini, kepada menjaga agama. Juga berniat waraja awaladin solihin, mengharap anak yang soleh, yad'u, yang mendoakan siapa anak, lahu, kepada kullun. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya adapun pekerjaan binniyati, ialah berdasarkan niat. Wa innama, dan hanya saja, likulli imri'in, ialah bagi tiap-tiap seseorang, ma, adapun sesuatu, nawa atau nuya yang diniati apa, ma, atau nawa yang berniat siapa, Imru'un. Di sini faedah yang kelima di sini itu adanya keseimbangan antara laki dan perempuan itu. Di antaranya harus kufu ya. Kufu itu banyak dipandang tidak hanya perempuan, tapi adalah laki-laki. Lah, nanti mungkin kan juga kufu di sini tidak hanya pandangan para ulama, juga menurut pandangan adat istiadat. Memang misalnya al-hirfah jalilah, pekerjaan yang layak, yang pantas. Ya gimana ya kalau misalnya secara sosial, kalau misalnya seorang anjing putrinya dinilai oleh orang yang tukang jaga WC, nggak bagus itu, nggak bagus. Atau yang kerjaannya misalnya pemulung, kan nggak bagus. Nah, itu juga dipertimbangkan. Ini realitas sosial, bukan bermaksud kita adalah membedakan orang, tapi memang pertimbangannya adalah kufu menurut pandangan masyarakat secara umum. Di sini indal imam, adil pasti lah. Agama itu pasti. Jangan hanya soal kekayaan terus. Wan nasab juga menjadi satu pertimbangan tadi itu. Wa tamamil khilqah, apa khilqah? Ciptaan. Jadi perempuan cantik luar biasa misalnya, lalu dinikahi oleh orang yang cacat misalnya, itu yang kurang pas. Secara kemanusiaan juga penting juga, tidak seperti itu dari berbagai hal.
Jangan hanya dia dari sudut bahwa ini kan mendiskredit orang, menjelekkan orang, bukan di situ. Tapi dari berbagai macam aspek dan sudut perlu kita lihat. Lah kadang-kadang orang yang menilai begitu, kalau dia disuguhi sendiri tidak mau. Jadi ada misalnya orang aktivis perempuan atau aktivis siapa, dia punya istri yang cantik, dia punya suami yang ganteng, kaya, tampan. Kemudian kritis menilai terhadap orang yang misalnya kurang kufu gini-gini. Nah sekarang nanti disampaikan aja. Kira-kira anda yang pengalaman seperti itu, kira-kira nerima nggak? Ini masalahnya di situ. Jadi diukur dengan apa? Saya itu adalah diukur dengan tabiat dan apa ini naluri ke manusia. Maknanya di situ ya. Wa mimma yu'tabaru fi zawjati an takuna khaliyatan wallahu a'lam. Al-Fatihah.